Riswanto telah membuka kedoknya. Dia mengaku telah diarahkan Rudiana yang saat kejadian menjadi kanit narkoba di Polresta Cirebon. Sudah seharusnya keterangan Dede di bawah sumpah ini didengar hakim. Rudiana sudah diwakili oleh jaksa gitu loh. Jadi siapa yang akan memanggil? Nggak mungkin karena ini bukan persidangan awal. Tapi terakhir lagi. saya berdialog dengan pakar hukum pidana Prof. Ibnu. Prof. Ibnu sebutkan bahwa majelis hakim punya wewenang untuk memanggil. Nggak ada. Saya itu udah 40 tahun. Mungkin ahli pidana itu masih lebih muda dari saya. Saya ini udah 67 tahun. 40 tahun saya bersidang masalah PK-PK ini. Dan itu ada hukum acaranya. Saya nggak main-main maksudnya. Kalau saya Ibtu Rudiana ya, ini berada-ada ya, maaf Pak Rudiana ya. Saya justru yang akan mengajukan minta kepada PH-nya tolong deh saya hadir. Ngapain takut kan tidak bersalah kan ceritanya. Pak Rudiana ini dalam posisi sekarang ini kan seseorang itu sebelum ditentukan bersalah dia kan tidak bersalah kan. Ya bagus saja ini forum untuk klarifikasi. Karena apa, banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Rudiana yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan itu tidak benar ya. Itu harapan saya tidak benar ya. Karena dia polisi, saya juga polisi ya. Kan dituduh merekayasa perkara, dituduh membuat laporan palsu, dituduh lagi yang lebih parah lagi menyiksa ya. Kan berat sekali itu penyiksaan. Indonesia sudah menandatangani, sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan sampai ada pasal dipidana dan sebagainya. Nah ini kesempatan untuk di-clear di depan pengadilan, tapi hadir apa tidak, mau apa tidak kan tergantung Pak Rudiana. Kita serahkan masing-masing penilaian. Nggak bisa Rudiana harus berpikiran kayak saya dan saya memaksa, nggak. Aneh dengan tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan terhadap klien kami karena menuduh tanpa bukti yang kuat ataupun cukup, sehingga itu menimbulkan persepsi liar tengah-tengah masyarakat seolah-olah klien kami ini melakukan pelanggaran gitu, padahal tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana. Itu menurut saya pembohong gitu. Kalau pembohong dipercaya ya nggak ada, kita dibohongi semua. Kan barang bukti ya berupa 1 bilah senjata tajam berupa pedang. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gila guys, ini parah. Netizen makin curiga. Lagi-lagi Ibtu Rudiana enggan memberikan keterangan terkait sidang PK saat ini yang sedang berlanjut. Salah satu awak media mendatangi Mapolsek di mana tempat Ibtu Rudiana bertugas. Dengan mimik wajah yang memalukan, Ibtu Rudiana menolak mentah-mentah pertanyaan yang dilontarkan awak media dan melimpahkannya ke kuasa hukumnya yaitu Fitra Ramadhani. Namun tidak lama seperti itu Rudiana langsung kabur dan enggan sekali untuk menjawab pertanyaan dari awak media ini. Wow, luar biasa. Jadi netizen ini makin curiga, kenapa Ibtu Rudiana sendiri yang anaknya sebagai korban tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awak media. Ada apa dengan Rudiana? Kenapa seperti itu Pak? Tapi Anda seorang korban, anaknya jadi korban begitu ya. Kenapa tidak mau memberikan keterangan terkait sidang PK saat ini? Nah guys, tolong simak sampai selesai dan inilah videonya. Let's go. Rudiana, salam, selamat pagi. Saya Christian. Dari Christian. Iya, dari Christian. Dari Christian Pak Rudiana. Salah satu awak media juga ini. Bisa tanggapannya soal kan sekarang lagi bergulir sidang peninjauan kembali para terpidana. Nah, Pak Rudiana sendiri itu gimana tanggapannya? Kaitan ini karena saya sudah ada lawyer, mungkin Mbak nanti bisa menghubungi Bang Fitra aja Mbak ya. Ya seperti itu aja. Kalau dari Pak Rudiana sendiri gimana tanggapannya? Kan sekarang lagi bergulir tuh, sidangnya lagi jalan di Pengadilan Negeri Cirebon. Ya. Tanggapan saya sih mungkin intinya kita menyesuaikan aja ya. Artinya silakan nanti lebih banyak ke Pak Fitra. Waduh, masa pertanyaan semacam itu Fitra juga yang menjawab. Waduh, saya mau nanya soal itu sangat memalukan tuh Pak Rudi. Pak Rudiana sendiri mengikuti bagaimana banyak banget versi lah ceritanya nih, termasuk juga dari Pak Rudiana. Saya mau nanya 2 hal aja dari Pak Rudiana. Satu, mengenai yang paling penting ini ditanyakan, apakah waktu itu 2016, semoga Pak Rudiana berkenan menjawab nih, 2016 itu Pak Rudiana membuka peluang penyebab mati
Eki dan Vina adalah sebab lain. Itu satu, sebab lain kemungkinan kecelakaan itu satu. Yang kedua adalah Waduh. sebab lain bukan oleh geng motor yang saat ini lagi di proses sidangnya. Itu ada Tadi saya sampaikan ya, mungkin baiknya Mbak langsung ke poin aja. Itu aja. Waduh. jauh-jauh ke Parah, parah. Pak Kita aja langsung. Rudiana. Terima kasih ya. Dikit aja. aja Pak, dikit Saya aja Pak. mau ada kegiatan lain. Pak Oke. Rudiana Udah. dikit aja Pak. Udah, ya. Makasih ya. Makasih ya Pak, makasih ya. Waduh, parah banget, Pak, parah, parah. Si orang itu Rudiana guys, menjawab pertanyaan seringan itu masih dilimpahkan kepada kuasa hukumnya. Waduh, kawan. Tangkap Rudiana, Tangkap Rudiana sekarang juga. Mantap. Mantap. Tangkap si Pasren, tangkap si Pasren sekarang juga. Saya juga merasa aneh dengan tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan ini dia, terhadap klien guys. kami karena menuduh tanpa bukti yang kuat ataupun cukup, sehingga itu menimbulkan persepsi liar tengah-tengah masyarakat seolah-olah klien kami ini melakukan pelanggaran gitu, padahal tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana. Itu menurut saya pembohong gitu. Kalau pembohong dipercaya ya nggak ada, kita dibohongi semua. Kan barang bukti ya berupa satu bilah senjata tajam berupa pedang. Yang kedua, satu buah celana panjang jeans merek Wrangler warna biru dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rivaldi Aditya Wardana. Bicara berdasarkan inkrah memang boleh benar, tapi bantahan dia itu kan bicara saja, bukan bicara timah. Oke. Tanggal 27 Agustus itu ya, yang adanya para terpidana ini. Terus yang kedua ya, tanggal 29 Agustus 2016. Jadi 20 peristiwa ini, yang 29 Agustus ini sudah diputus. Jadi keterlibatan itu baru diungkap karena laporan itu kan dilakukan sekitar kalau nggak salah 31 Agustus ya kan? Sedangkan dia itu 29 sudah ditahan. Ya kan? Ini 31 Agustus itu dilakukan pengungkapan terhadap para terpidana ini. Ya kan? Nah, ditanya itu oleh penyidik, ternyata mereka sebut namanya, ada salah satu Rivaldi ikut pada tanggal 27 itu. Sehingga penyidik memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Ternyata dia mengakui. Gitu loh. Jadi ada dua peristiwa. Kalau memang itu langsung dilaporkan kan mungkin tahu. Karena kan laporan polisi itu pada tanggal 31. Sedangkan ia ditangkap di Polsek Utbar pada tanggal 29 Agustus 2016. Sedangkan peristiwa pertama itu 27 Agustus. Berbeda dong. Peristiwa Pina dulu, baru 29 dia melakukan lagi perbuatan kepada orang lain yang berbeda. Jadi karena melakukan perbuatan yang tanggal 29 itu diamankan oleh Polsek Utbar tanggal 29-nya. Dan dia telah divonis 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya masih menanggapi itu karena saya merasa sudah ini juga kan gitu. Kita juga banyak kerjaan yang mau kita fokusin, akan tetapi karena memang ini diungkit-ungkit lagi, apalagi pengacara terpidana yang mengungkit-ungkit klien saya membahas-bahasnya ya, terpaksa saya bahas lagi dia gitu. Artinya kalau situ yang nyerang, pasti saya serang balik. Kalau situ nggak nyerang, saya juga akan nggak nyerang bos. Prinsip saya itu defense, dan kita selalu bertahan. Ketika memang dia sudah menjatuhkan harkat dan martabat klien saya, wajib saya akan melakukan pembelaan terhadap klien saya. Yang dia merasa dirinya paling sempurna, padahal dia terpidana gitu Pak. Sumbernya akan juga. Kau kan dibayar, wajar kau bela tuan kau itu. Sekarang begini, ada namanya game hukum ons testis, ya. Satu saksi bukanlah saksi. Jadi kalau dia menyatakan itu Rudiana terlibat, pertanyaannya sederhana saja, kenapa nggak ia laporkan ke polisi? Kenapa nggak ia pidanakan? Terus ada kemarin yang laporkan ke Propam, laporannya nggak terbukti dari salah satu mantan napi, nggak terbukti laporannya. Artinya apa? Mereka ini kan ingin memaksakan kehendaknya sendiri yang di luar daripada kewenangan melampaui kewenangan hakim. Itulah namanya kita menghormati namanya presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jangan sekali-sekali menyebutkan ataupun menuduh seseorang walaupun menurut kau itu kau punya bukti. Kalau kamu berbicara tidak sesuai dengan bukti, itu namanya kau itu pengarang, bukan lagi menjadi pengacara gitu. Ya. Kalau dibilang mereka ini nggak ada bukti dan lain-lainnya itu udah diputus.